Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita melihat pebisnis dalam Al-Quran yang sukses itu yang bagaimana, mengapa perlu membahas masalah bisnis. Ternyata Allah membukakan pintu rezeki itu 10. 9 itu lewat bisnis. 9 lewat bisnis. Artinya kalau yang kerja sebagai pembantu atau sebagai pegawai itu cuma 1 pintu, sedangkan pebisnis diberikan 9 pintu. Oleh sebab itu, mengapa? Ya, bukan kebetulan saya kira para sahabat yang dijamin masuk surga itu mayoritas pebisnis. Abu Bakar pebisnis, Umar bin Khattab pebisnis, Utsman pebisnis. Yang bukan pebisnis Ali bin Abi Thalib itu ada beberapa orang, tapi mayoritas itu adalah pebisnis. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, landasan kesuksesan itu ketika memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Versi Al-Quran kita melihat dalam surat Al-Ahzab ayat 71, At-Taubah ayat 20, orang-orang yang mendapat keberuntungan itu adalah orang-orang yang ujungnya menjadi ahli surga. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mukmin yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya dan juga dengan jiwanya, a'dhamu darajatan 'indallah, mereka memiliki derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan surga. Sebab dalam Al-Quran kata-kata al-fawzul azim itu surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surga. Ini dalam Al-Ahzab ayat 70. Siapa orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang besar, yaitu surga? Yaitu orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, berkata jujur. Maka karena keimanan dan ketakwaannya inilah dan kejujuran bicaranya, Allah akan memperbaiki semua amal-amalnya, mengampuni dosa-dosanya. Akibat dari ketakwaan, berkata jujur, Allah akan memberikan kebaikan amal
mengampuni dosa, dan orang yang mendapatkan fauzan azima, wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Artinya pebisnis, politisi ataupun pegawai siapa saja yang memiliki ciri-ciri ini adalah sebagai asas kesuksesan. Kalau kita menyeluruh meneliti ayat-ayat Al-Quran, orang yang sukses itu biasanya pertama, orang-orang yang mujahadah dan tabah di dalam menghadapi semua urusan. Tabah, sabar, mujahadahnya terus di dalam semua aspek kehidupannya, tidak gampang menyerah. Yang kedua, bukan manusia-manusia yang mengisolir diri, tetapi orang-orang yang merasakan kepedulian kepada orang lain dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan ilmunya, dengan apa yang dimilikinya. Itu ciri orang sukses. Jadi kalau ada orang kaya, pebisnis sukses, tetapi kemudian kurang peduli dengan lingkungannya, dengan umatnya, dengan masyarakatnya, itu manusia-manusia yang tidak sesuai dengan pebisnis dalam Al-Quran. Yang ketiga, orang yang sukses itu kalau dilihat nanti ayat-ayatnya kita lihat ya. Orang yang melakukan amal dunia, tapi amal dunianya itu seluruhnya menjadi ibadah, bukan hanya sekedar dunia. Dia jual beli, tujuannya akhirat. Dia berpolitik, tujuannya akhirat. Dia menjadi seorang yang menciptakan entah lagu, entah berbagai macam budaya. Orang yang seperti itu kalau seluruh amal dunia itu merupakan ibadah, karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Nah, kalau kita mengikuti teks-teks Al-Quran, bisnis itu hampir-hampir bahasa dari yang disampaikan Al-Quran itu banyak berbicara tentang bisnis. Maka nabinya nabi pebisnis, para sahabat ini pebisnis, tapi kemudian umat Islamnya tidak banyak peduli dengan bisnis. Istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, lihat, ada tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Bicara, apakah mau aku tunjukkan kepada kamu sekalian suatu bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Bisnis, menggunakannya istilah bisnis karena tukar menukar bisnis itu, diantaranya jual beli. Kita seluruhnya milik Allah, tetapi ketika Allah memberikan amanat kepada kita, kemudian amanat itu kita tukar dengan apa yang ada pada Allah, kita berikan usaha yang dihasilkan oleh kita
Maksudnya hasil yang kita usahakan itu kita berikan untuk Allah. Padahal milik Allah juga. Yang kita dapatkan itu milik Allah seluruhnya. Jangan dianggap milik kita. Itu amanah. Tetapi Allah menggunakannya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Seakan-akan Allah mengamanatkan kepada, amanat itu diberikan lagi kepada Allah untuk kepentingan agama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang itu anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jiwanya diberikan untuk Allah, hartanya diberikan oleh Allah, diganti dengan surga. Itu bisnis. Tijarah. Robiha, kata ribah banyak dalam Al-Quran. Kata-kata khasirah, kerugian, khusran, banyak disebut dalam Al-Quran. Khasarah, khusran, khasirun, ya. Banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Nah, manusia ini memiliki kecenderungan untuk mencari keuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena manusia ini sebenarnya makhluk ekonomis yang ingin jual beli sebenarnya. Oleh sebab itu, Al-Quran juga mendorong manusia ini untuk berlomba dalam kebaikan. Berlomba untuk mencari karunia yang Allah berikan di dunia. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Tapi ketika wabtaghu min fadlillah fa idza qudiyatus shalat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ketika selesai salat Jumat ditunaikan, fantashiru fil ardh, berterbaranlah di atas bumi ini untuk apa? Mencari karunia Allah. Yang dicari karunia Allah, tetapi mencari karunia Allah disertai wadhkurullaha katsiran, untuk mengimbanginya dengan selalu ingat Allah, sehingga bisnisnya tidak pernah ghurur atau gharar, menipu. Bisnisnya tidak akan menggunakan riba. Bisnisnya tidak akan mau merugikan orang lain. Coba saja ketika Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Itu neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan, timbangan yang sesungguhnya atau timbangan yang lain. Di sini Bapak Ibu menyampaikan agar umat Islam memperhatikan masalah bisnis. Ya, ada orang-orang yang nampaknya bisnis itu utama sekali. Nah, kita kurang tahu karena didikan Belanda, ya Bapak Ibu sekalian, kita lama dijajah oleh Belanda, dan ketika Belanda itu menjajah kita, menyiapkan sekolah sekolah dan memberikan ijazah. Ketika memberikan ijazah untuk jadi pegawai, itu awal sekolah di Indonesia ketika di zaman Belanda. Sehingga kebiasaannya Bapak Ibu menyampaikan, orang sekolah cari ijazah untuk kerja.
Padahal sebelum datangnya Belanda, para ulama itu belajar di pesantren diberi ijazah karena pengaruh Belanda, dan itu terus sampai sekarang. Banyak orang yang ketika menyekolahkan anaknya itu supaya dapat ijazah, kemudian bisa lamar kerja. Yang seharusnya bukan untuk itu. Talabul ilmi itu talabul ilmi, yang kemudian menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya, keluarganya, umat, untuk berbisnis diantaranya. Ayat-ayat yang tadi digunakan oleh yang menjelaskan menggunakan kata-kata bisnis, rugi, untung, itu maksudnya umat Islam ini diharapkan memperhatikan bisnis, karena pintu rezeki yang 10, 9 pintu rezeki melalui bisnis. Nah, kemudian dalam pandangan Al-Quran, pebisnis yang sukses itu minimal bisnis, kalau di dalam surat An-Nur itu kan disebutkan rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dalam surat An-Nur. Ya, betul, surat An-Nur ya. Yaitu orang-orang yang hebat, rijal itu ahli surga di situ. Orang yang hebat itu adalah rijalun, yang mereka ini aktif bisnis, tijarah, aktif jual beli, bayar. Tapi tijarahnya, bisnisnya, jual belinya tidak pernah melupakan dari zikrullah. Selain mukmin, tidak terlupakan dari zikrullah, tidak terlupakan dari iqamus shalah, mendirikan salat, tidak terlupakan dari ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dan bisnisnya justru membawa dia yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, yaitu takut kepada Allah, takut kepada yaumul hisab. Kalau pebisnis takut dengan yaumul hisab, akan mencari cara yang halal, tidak mau untuk merugikan orang lain, tidak mau menipu, karena takut, senantiasa jujur. At-tajir as-saduq al-amin, kata Rasul. Ini Rasul itu. At-tajir as-saduq al-amin, pebisnis yang jujur dan amanah. Wa as-sarfu al-kiramil bararah, bersama orang-orang yang mulia di surga. Berarti tanaman dalam Islam itu untuk menjadi pebisnis jujur. Jangan kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan kemudian kalau tuh petani bagaimana? Kenapa petani kok nggak disebut-sebut? Beda lagi Pak. Islam, karena petani itu sebenarnya banyak tawakalnya kepada Allah, dan hampir-hampir kalau nggak luas bener, hampir semi pengangguran Pak.
Kalau cuma punya 1 hektar, 2 hektar dikelola semi pengangguran, tapi memang tawakalnya kepada Allah, maka dalam kitab fikih, itu mana yang lebih afdal, tijarah atau ziraah, menanam, petani, atau itu. Banyak ulama kalau dari segi tawakalnya ziraah itu luar biasa. Ketika sudah menanam itu kemudian banyak mengharapkan dari Allah agar bisa tanamannya tumbuh dengan baik. Berbeda dengan tajir. Selain itu, tetapi otaknya tidak mau diam. Karena selesai ini ingin yang lainnya ini. Kalau sudah sukses satu bidang, membuka bidang yang lain. Maka konglomerat itu hampir dari hulu ke hilir. Karena memang pebisnis. Tapi ciri pebisnis yang sukses itu tadi karena imannya kepada Allah, sehingga tidak pernah melupakan zikrullah, tidak pernah melupakan iqamat shalah, tidak pernah melupakan untuk menunaikan zakat, dan senantiasa rasa takutnya kepada Allah itu terus. Takut hisabnya berat. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Kalau di dalam surah As-Saff kaitan dengan bisnis juga, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya. Ini ada salah ayatnya. Apakah aku tunjukkan kepada kamu sekalian pada suatu bisnis yang menyelamatkan kamu dari azab alim? Tu'minuna billahi wa rasulih. Bisnisnya kalau dengan Allah, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan bermujahadah, berjuang di jalan Allah dengan harta, bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya bisnis dengan Allah. Yang paling menguntungkan itu bisnis dengan Allah. Kita diberi amanah kekayaan, diberi amanah apa saja, harta dan seterusnya, tapi kemudian seluruhnya untuk mujahadah di jalan Allah, termasuk jiwa kita, tenaga kita, kemampuan kita, otak kita untuk berjuang di jalan Allah. Itu yang paling menguntungkan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang surat As-Saff tadi. Yang ketiga, pebisnis yang sukses itu senantiasa merenungi kitab Allah, membaca Al-Quran, merenunginya sehingga mendapatkan banyak. Coba Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita mendengarkan Al-Quran itu nikmat sebenarnya. Ketika disebutkan ahli neraka, ya, ashabul masy'amah, kita langsung berlindung, ya Allah, lindungilah aku dari ahli neraka, dari neraka. Ya. Seharusnya sebagai mukmin itu mampu untuk ini. Jadi pebisnis yang sukses ini senantiasa meramu ilmunya dengan membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang tadi saya sebutkan, sehingga kita bisa melihat dalam firman Allah berikut ini,
Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik itu rahasia, wa alaniyatan, ataupun yang terang-terangan dalam menginfakannya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu bisnis yang tidak pernah akan merugi. Dari situ Allah akan liyuwafihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur, agar Allah menunaikan pahalanya, balasannya untuk mereka, bahkan yazidahum min fadli, Allah menambahnya karunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam istilah Al-Quran ada ajrun, itu pahala akhirat, beda dengan ujratun. Ajrun pahala akhirat, tapi kalau fadlun karunia dunia, karunia dunia yang fadlun itu. Hadza min fadli rabbi, itu karunia dunia itu. Maka kalau masuk masjid, rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, akhirat. Tapi keluar dari masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan karuniamu, karena dunia itu. Dan ketika seorang pebisnis sukses, karunia dan dunianya untuk Allah seluruhnya. Itu bedanya pebisnis yang muslim, segala yang dimilikinya lillah. Maka Utsman bin Affan ketika masa paceklik di Madinah, terjadi paceklik, kekurangan makan. Utsman bin Affan bawa dagangan dan makanan itu 1000 onta. 1000 onta. Para pebisnis datang ke Utsman bin Affan. Ini bagaimana? Mau diberi untung berapa? 10%? Waduh. Tidak ada yang lebih dari 10%. Akhirnya apa? Utsman bin Affan, saya akan berikan untuk orang-orang miskin Madinah yang kekurangan makan. Karena Allah memberikan bukan sekadar 10%, 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen keuntungannya? 70.000 ya, kali 100, 700 kali 70.000 kali keuntungannya. Utsman bin Affan sedekahkan semuanya. Itu pebisnis, ya, menginfakkan sebagian rezekinya itu. Jadi ketika bisnisnya lillahi ta'ala, maka bukan sekedar diberikan pahala dari Allah, tetapi karunianya ditambah. Bahkan di ujung ayat innahu ghafurun syakur, menambahkannya yaziduhum min fadli, kemudian ampunannya diberi, kemudian Allah berterima kasih. Ketika Allah berterima kasih kepada kita, kepada umatnya, kepada hambanya, artinya pasti menambah hasilnya, pasti itu. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, kemudian kita berikan, ya, dengan apa yang kita hasilkan, itu tidak pernah akan berkurang, pasti ditambah. Ya. La azidannakum, la in syakartum la azidannakum, pasti ditambah.
Tapi Allah Maha kasih sayang, ketika ada yang tidak bersyukur, tidak disebut pasti dikurangi. Itu indahnya Al-Quran. Kalau bersyukur pasti ditambah. Tetapi ketika wala in kafartum, tidak harus dikurangi. Maka banyak orang kaya tidak bersyukur, tidak tambah dekat dengan masjid, tidak banyak sedekah, tetapi tidak dikurangi. Tapi inna adzabi lasyadid, diberi ancaman saja. Karena hak dunianya itu, hak dunianya diberikan. Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ciri pebisnis yang sukses dalam pandangan Al-Quran ini, bisnisnya tidak melupakan dirinya dari zikrullah. Tadi sudah sampaikan, tidak melupakan untuk menegakkan sholat. Artinya bisnis, ketika azan, panggilan, langsung pergi ke masjid, mendengarkan azan, diam, kita jawab azannya. La tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah. Jadi betul-betul bisnisnya luar biasa, tetapi hatinya berkelayut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang demikian, anak cucu kita mudah-mudahan demikian, ya, bisnisnya aktif, tetapi hanya seluruhnya ketika ada panggilan azan, ketika sholat berjamaah datang. Jangan waktu di Mekah saja. Waktu di Mekah, Masya Allah, karena toko ditutup semuanya, kemudian pada bubuk ke masjid. Bukan karena itu saja, seharusnya ujian yang paling berat itu ketika sudah dari haji atau dari umroh. Kemudian ciri itu bisnis yang menurut Al-Quran adalah bisnis yang dilakukan di luar waktu sholat Jumat. Karena bisnis yang dilakukan waktu didirikannya sholat Jumat, dari azan sampai salam, itu dikhawatirkan bisnis yang tidak berkah. Wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat bisnis, aulahwan, atau permainan, atau apa sesuatu yang bisa melupakan Allah, infatu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Orang-orang yang bukan pebisnis muslim, mereka bubar untuk menuju kepada bisnis. Maka saat itu, ya, qul, katakan wahai Rasul, ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ya. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada permainan ataupun daripada bisnis. Wallahu khairur raziqin, kan Allah sebaik-baik maha pemberi rezeki. Berikutnya, pebisnis ini supaya kita ini menjadi pebisnis, anak cucunya rajin pebisnis, ya, jadi pebisnis itu, tetapi bisnisnya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Untungnya boleh besar, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertransaksi dengan Allah, bisnis yang paling menguntungkan.
ciri yang berikutnya ini, seperti yang dijelaskan Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Telah membeli. Apa yang dibeli dari Allah? Padahal itu milik Allah juga. Diri dan harta mereka. Dirinya, jiwanya untuk Allah. Waktunya untuk kepentingan Allah. Ilmunya untuk kepentingan Allah, hartanya untuk kepentingan agama Allah. Ditukarnya bi anna lahumul jannah, ya, dengan Allah memberikan surga untuk mereka. Di antaranya bukti bahwa mereka berjuang di jalan Allah untuk kepentingan Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang, berperang di jalan Allah. Fayaktuluna wa yuktalun. Mereka ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini adalah janji Allah yang diberikan baik di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Semuanya sama dalam janjinya. Siapa yang berjuang karena Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, seluruhnya, ya, dalam Al-Quran, Taurat dan Injil, maka mereka akan diberi surga. Sehingga waman aufa bi'ahdihi minallah, itu jelas. Siapa saja yang menepati janjinya dengan Allah, fastabshiru bi bai'ikum, bergembiralah dengan transaksi bi bai'ikum alladzi bay'tum bih, ya, transaksi yang kamu lakukan. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, dan itu adalah kemenangan yang besar, yaitu surga. Al-Fawzul Azim, surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi transaksinya ketika ini hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pebisnis yang sukses kalau di dalam pandangan Al-Quran itu bisnis untuk mencari ridho Allah. Maksudnya bagaimana? Kita diperintahkan untuk mencari nafkah. Kita diperintahkan untuk istilahnya jual beli. Diperintah untuk memberi nafkah keluarganya, istrinya, anaknya. Diperintahkan untuk menunaikan zakat. Kalau ketika diperintahkan untuk menunaikan zakat, artinya kita perlu memiliki kekayaan sampai nisab supaya bisa berzakat. Ketika kita diperintahkan untuk atumul hajja wal umrata lillah, artinya kita diperintahkan untuk mencari harta melalui bisnis, kemudian dengan tujuan bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menunaikan zakat, bisa mengerjakan haji, bisa sedekah dan seterusnya, dengan tujuan ibtigha mardatillah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Dalam Al-Baqarah ayat 207. Jadi bisnisnya untuk mencari ridha Allah. Seharusnya Bapak Ibu yang saya muliakan, seharusnya kalau orang mencarinya sesuatu yang mahal,
surga itu mahal. Surga itu kenikmatan yang luar biasa. Sampai digambarkan a'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Dan sholihin itu adalah satu grup ahli surga. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, di surga diberikan sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa itu? Wallahu a'lam. Mala ainun ra'at, bahkan disiapkan untuk hamba-hamba yang soleh oleh Allah itu. Wala udhunun sami'at, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah nikmat itu terdetik dalam hati manusia. Nikmat apa itu? Wallahu a'lam. Kalau dalam hadis-hadis Bapak Ibu sampaikan, kita cuma mendapatkan penjelasan diantaranya setelah orang-orang ahli surga itu menikmati segala yang ada di surga, ditanya oleh Allah, apa lagi? Apa lagi? Ternyata nikmat yang paling nanti dirasakan paling tinggi itu yang dikatakan oleh ahli surga, ridhomu, ridhonya Allah terhadap ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga, amin. Itu adalah ketika Allah ridho dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridho Allah itu nikmat yang luar biasa. Mengapa? Karena kita bekerja tidak banyak untuk Allah, sedikit ibadahnya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dimasukkan surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika ada anak kecil yang nakal luar biasa, diusir oleh orang tuanya saking nakalnya, tapi kemudian diambil oleh orang tuanya, didekapnya dengan penuh cinta, rasa anak itu bahagianya luar biasa sebenarnya. Kita nanti itu ridho ketika dimana, apalagi yang kamu inginkan, ridho. Sehingga dalam doa nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, benar meminta ridhonya Allah, karena itu menjadi nikmat yang paling puncak. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sampaikan itu diantara ciri. Sudah ya, diantaranya ini tidak berinfak untuk menentang agama Allah. Semua yang kita dapatkan dari keuntungan bukan untuk menutup jalan Allah, tidak diinfakkan untuk menghadang agama Allah, karena itu ciri-ciri daripada orang kafir. Ya, itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa ciri, ya, belum selesai pembahasannya. Dari ciri pebisnis yang sukses adalah betul-betul sesuai dalam arahan Al-Quran, ya, apa yang kita miliki sama sekali yang Allah berikan karenanya bukan untuk menutup jalan agama Allah. Nggak boleh ada sesuatu yang keluar dari kita untuk mengganjal agama Allah, menyulitkan agama Allah, menyulitkan dakwah dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan selalunya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan kita disatukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.